Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ketua BKTAKBU, Ketua BKM, Ketua STM, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Ada sinyal baik dari Pak Dodi Tahir. Insya Allah kita akan mulai untuk mengadakan ambulans untuk warga Bumi Asri. Pak Dodi katanya akan siap menanggung DP-nya bersama Bang Didin. Kita ucapkan Alhamdulillah, dan hari ini bulan baik, kita mulai insya Allah kita akan punya ambulans khusus untuk warga Bumi Asri dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang kuat aminnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak ibu sekalian, yang kita lakukan hari ini adalah cerita tentang kedermawanan. Ada seorang sahabat yang punya sumur. Bagi orang Arab, kalau punya sumur itu sebenarnya masuk kategori orang kaya. Dia menukar airnya dengan 1 mud kurma. Siapa yang ingin air harus ditukar dengan kurma. Pada satu saat Rasulullah datang kepadanya. Dia katakan, wahai sahabat, maukah engkau menukar sumurmu ini dengan sumur di surga? Orang ini berkata, Tuan, inilah yang kami punya. Saya tak punya harta apapun lagi kecuali sumur ini. Cerita ini didengar oleh Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan berkata, ya Rasulullah, kalau sumur itu kumiliki, apakah aku juga mendapatkan sumur di surga? Benar, engkau akan mendapatkan sumur di surga. Maka Utsman bin Affan mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar hanya untuk menukar 1 sumur dengan sumur yang ada di surga. Cerita kedua, Nabi berkata, wahai sahabat, ini tamuku. Siapa di antara kalian yang bisa menjamunya? Semua sahabat tidak ada yang menjawab, saling menatap karena kondisi sedang berat. Tiba-tiba seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah melihat dari wajahnya, dilihat Rasulullah tak terlalu meyakinkan, tapi tak ada pilihan lain. Bawalah kalau begitu, kata Rasulullah, dibawalah tamu ini pulang selesai sholat Isya. Begitu sampai di rumah dia bilang, wahai istriku, apakah ada makanan untuk tamu kita? Dia jawab, abang, makanan hanya tinggal 1 piring, itu pun buat anak kita. Orang ini berkata, tidurkan anak kita, berilah makanan itu buat tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 1 porsi makanan itu dihidangkan kepada sang tamu, lalu dia meredupkan lampu yang ada di dekatnya oleh tuan rumah tadi. Dia pun menggerakkan mulutnya seolah-olah dia makan, padahal tak ada yang dia makan. Akhirnya sang tamu kenyang pada malam itu. Besok subuh keduanya jalan ke masjid. Sampai di masjid, Rasulullah menyambut dengan senyum. Apa kata Rasulullah? Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum melihat tingkahmu tadi malam. Walaupun engkau susah, walaupun engkau kekurangan, tapi engkau masih sempat-sempatnya menjamu, mengenyangkan perut sahabat Rasulullah. Bapak Ibu, itu cerita kedermawanan yang ada di dalam Al-Quran maupun praktek para sahabat. Tapi ada cerita yang lain, cerita tentang sebuah kekikiran. Ada orang yang kikir tapi punya pembantu. Kata tuan yang kikir ini, dia bilang kepada pembantunya,
hidangkan makanan dan segeralah tutup pintu. Kata pembantunya, "Tuan, itu salah. Yang benar bagaimana? Tutup pintu, baru hidangkan makanan." Terkejut tuannya, "Kenapa pintar kali pembantuku ini? Memang yang paling benar tutup dulu pintu baru hidangkan makanan. Kalau dihidangkan makanan dulu baru ditutup pintu, ada kemungkinan orang lewat dan menyaksikan makanan itu, nanti dia minta makanan kita. Betul, engkau hebat, harus tutup pintu dulu baru dihidangkan makanan. Tapi sejak ini," kata yang tuan tadi, "engkau kubebaskan jadi budak." "Kenapa saya dibebaskan, Tuan?" "Engkau terlalu pintar, nanti engkau pun bisa mengambil hartaku ini," kata dia. Inilah kekikiran Bapak Ibu sekalian yang dalam Al-Quran disebut dengan syuha. Makanya ada dalam Quran itu, "Wa may yuqa syuha ala nafsih." Siapa yang dibebaskan Allah dari kekikiran, maka dialah sesungguhnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tunjukkan pada hari ini, baik lewat zakat yang diserahkan kepada kita, yang kita kelola, kita serahkan kepada mu'allaf, kita serahkan kepada anak yatim, begitu juga dengan infak-infak yang kita berikan. Demikian juga dengan apa yang pernah kita sumbangkan buat masjid ini, sedemikian rupa dengan segala kegiatan, maka masjid ini sebenarnya telah mencontohkan kedermawanan itu. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan menjadi investasi di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita berhenti untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Dan hari ini yang seperti saya katakan tadi, Pak Dodi sudah memulai sesuatu yang baik. Ketua STM tadi langsung merestui, Ketua BKM juga setuju. Insya Allah tahun ini kita sudah bisa memiliki ambulans, sehingga kita bisa lebih banyak membantu tidak saja warga kita, tapi warga di sekitar kita, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan nuzulul Quran pada malam hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Malik, ya Allah, persaksikan ya Rabb, persaksikan ya Rabb. Bersama kami ada anak-anak yatim, bersama kami ada duafa-duafa, bersama kami ada mu'allaf-mu'allaf. Ya Allah, Engkau yang perintahkan dalam kitab suci-Mu ya Rabb, agar kami memberikan perhatian kepada mereka, agar kami bisa menyisihkan harta kami buat mereka. Ya Allah, persaksikan ya Rabb, persaksikan ya Rabb. Kami telah mencoba melakukan apa yang kami mampu ya Allah. Kami telah menyisihkan harta kami ya Allah. Tiada yang kami harap ya Rabb kecuali Engkau menerima infak kami, Engkau menerima sedekah kami, Engkau menerima zakat kami. Ya Allah, jadikanlah ini bukti bahwa kami telah berupaya sekeras mungkin menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua ayah bunda kami yang amat kami cintai, dosa suami kami, dosa istri-istri kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni kami, kepada siapa lagi kami mohon pengampunan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak yatim ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan mereka dapat menggapai cita-citanya. Ya Allah, jadikan orang-orang duafa, orang-orang miskin, orang yang sabar, tapi mereka tetap berusaha untuk bangkit dalam hidupnya. Ya Allah, kuatkan iman para mu'allaf kami ya Rabb. Jadikan mereka pribadi yang istiqomah, tidak akan pernah mereka meninggalkan Islam.
Ya Allah, sampai nanti mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, untukmu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka. Semua kami lakukan iman atas dasar iman kepadamu ya Rabbal Alamin. Terimalah ibadah puasa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.